Industri batik nasional semakin berkembang akibat semakin banyaknya permintaan terhadap batik. Demi memenuhi banyaknya permintaan terhadap batik, industri batik perlu mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik. Proses pembuatan batik menggunakan bahan-bahan baik alami maupun sintetis. Namun, saat ini, kebanyakan industri batik memilih untuk menggunakan bahan sintetis daripada bahan-bahan alami pada proses pewarnaan atau pencelupan, dikarenakan pewarna dari bahan sintetis dinilai menghasilkan warna yang lebih kuat dan terang daripada pewarna dari bahan alami. Proses pewarnaan dan pencelupan ini tentunya menghasilkan limbah cair yang mengandung warna dan juga dapat berupa logam berat padatan tersuspensi atau zat organik sehingga dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Keberadaan limbah pada industri batik dapat diketahui dengan adanya pencemaran berupa pencemaran fisik seperti berbau menyengat dan kontaminan akan membuat air menjadi keruh. Daerah yang dijadikan sebagai pusat industri mempunyai permasalahan tersendiri terhadap pencemaran akan lebih bermasalah lagi ketika hasil buangan yang berupa polutan yang sulit terurai akan mencemari lingkungan perairan apabila dibuang ke badan perairan seperti sungai atau saluran irigasi. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk pengawasan dan pengendalian pencemaran air dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan maupun izin pembuangan limbah cair. Salah satu usaha dalam melakukan pengawasan yaitu dengan menerapkan teknologi online monitoring secara real-time dan jarak jauh dengan menggunakan internet yang berbasis Internet of Things atau IoT. Teknologi modern yang sudah banyak dikembangkan untuk mengatasi pencemaran air, salah satunya yaitu menggunakan teknologi ozonasi. Penggunaan ozon memungkinkan terjadinya pengurangan konsentrasi warna akibat adanya reaksi oksidasi reduksi terhadap bahan organik dan beberapa bahan anorganik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem kontrol dan monitoring pengolahan air limbah tekstil pada industri batik berbasis Internet of Things atau IoT. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi tingkat kekeruhan dan warna pada air limbah sebelum dan sesudah diolah. Kemudian, hasil pembacaan data dari instrumentasi akan diolah pada microcontroller Arduino Mega 2560 dan data akan dikirim ke smartphone menggunakan Internet of Things agar pemantauan bisa dilakukan dengan jarak yang tidak terbatas.
lampu indikator off, menandakan kondisi microcontroller dalam keadaan off. Dapat dilihat kondisi LCD dalam keadaan mati, yang menandakan microcontroller dalam keadaan off. Untuk menyalakan mesin, saklar tekan ke atas, maka lampu indikator saklar akan menyala dan juga lampu indikator hijau akan menyala. Dalam kondisi ini, microcontroller dalam keadaan on, ditandai dengan kondisi LCD yang menyala. Pengujian kontrol otomatis. Yang pertama, proses ozonasi. Pada menu monitoring dapat dilihat nilai kekeruhan lebih dari 25 NTU dan nilai suhu 40 derajat Celcius. Kondisi aktuator yang menyala yakni ozon generator, pompa udara, kipas, dan juga lampu ozonasi dalam keadaan menyala. Dapat dilihat kondisi pompa air dalam keadaan mati dan aktuator yang lainnya dalam keadaan menyala. Proses cooling, di mana nilai kekeruhan lebih dari 25 NTU dan nilai suhu lebih dari 118 derajat Celcius. Kondisi aktuator yang menyala hanya kipas, sedangkan ozon generator, pompa udara, dan pompa air dalam keadaan mati. Dapat dilihat lampu indikator cooling menyala. Selanjutnya, ketika nilai kekeruhan kurang dari 25 NTU dan nilai suhu lebih dari 118 derajat Celcius, maka kondisi aktuator yang menyala yakni kipas dan pompa air, sedangkan ozon generator dan pompa udara dalam keadaan off. Dapat dilihat lampu indikator cooling menyala, artinya kipas dalam keadaan menyala. Begitupun dengan pompa air dalam keadaan menyala untuk membuang air limbah dari bak ozonasi ke pembuangan akhir. Ketika nilai kekeruhan kurang dari 25 NTU dan nilai suhu kurang dari 40 derajat, maka sistem akan bekerja otomatis untuk menyalakan pompa air, sedangkan pompa udara, kipas, dan ozon generator dalam keadaan mati. Dapat dilihat kondisi lampu indikator ozonasi dan cooling dalam keadaan mati. Pengujian kontrol manual. Untuk memilih menu kontrol manual, kita pilih menu kontrol di menu utama, kemudian pilih menu manual. Untuk menyalakan ozon generator, klik kanan, kemudian tekan tombol pilih. Saat ozon generator menyala, dapat dilihat bahwa lampu ozonasi dalam keadaan menyala. Sedangkan untuk mematikannya, kita klik kiri, kemudian kita tekan tombol pilih. Ozon generator akan dalam keadaan mati, sesuai dengan lampu indikator ozonasi yang dalam keadaan mati. Kendali manual kipas, kita arahkan ke kipas, kemudian klik kanan dan tekan tombol pilih. Maka kipas akan dalam keadaan menyala. Dapat dilihat lampu indikator cooling dalam keadaan menyala. Hal ini menandakan bahwa kipas dalam keadaan menyala. Kendali manual pompa udara, arahkan ke pompa udara, kemudian tekan kanan dan tekan pilih. Maka kondisi pompa udara akan dalam keadaan menyala. Dapat dilihat pada bak tampungan, pompa udara mengalirkan udara melewati selang udara dan batu aerasi untuk menghasilkan gelembung udara. Untuk mematikan pompa udara, tekan kiri dan kemudian
Tekan tombol pilih, maka pompa udara akan dalam keadaan mati. Kendali manual pompa air. Kita arahkan ke pompa air, klik kanan kemudian tekan pilih. Maka pompa air dalam keadaan menyala. Dapat dilihat bahwa air mengalir dari selang yang terhubung dengan pompa air. Untuk mematikan pompa air, kita tekan kiri. Ketika posisi sudah off, kita tekan pilih. Maka kondisi pompa air akan mati. Dapat dilihat pada selang tidak mengalirkan air. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Android. Pada tampilan awal aplikasi terdapat menu utama. Di dalam menu utama terdapat dua menu, yaitu menu monitoring dan menu kendali. Pada menu monitoring disajikan data hasil pembacaan sensor warna, sensor suhu, dan sensor kekeruhan yang diterima dari server. Di dalam menu monitoring terdapat submenu untuk menampilkan data berupa grafik untuk melihat perubahan nilai dari waktu ke waktu. Pada menu kendali terdapat dua mode kendali, yaitu otomatis dan manual. Untuk kendali otomatis, sistem bekerja secara otomatis sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Sedangkan untuk kendali manual, sistem bekerja secara manual sesuai dengan perintah yang kita masukkan untuk aksi aktuatornya. Untuk aktuatornya sendiri ada 4, yaitu ozon generator, kipas, pompa udara, dan pompa air. Pada sistem monitoring ini, parameter yang dimonitoring adalah warna dan kekeruhan air limbah serta suhu pada ozon generator. Ketiga output, baik sensor warna TCS 3200, sensor kekeruhan maupun sensor suhu, akan diolah menggunakan Arduino Mega 2560 menggunakan parsing data untuk mempermudah komunikasi data. Hasil olahan dari Arduino dikirim ke Node MCU ESP8266 menggunakan software serial. Pada sistem monitoring, Arduino berperan sebagai pengirim data dan Node MCU sebagai penerima data hasil pembacaan sensor. Sedangkan pada sistem kontrol, Node MCU berperan sebagai pengirim data dan Arduino sebagai penerima data hasil pembacaan perintah dari aksi aktuator. Setelah itu, hasil akhir akan dikirim ke server Firebase dan ThingSpeak menggunakan fitur Task Scheduler. Fungsi ini digunakan agar data yang dikirim ke Firebase dijadwalkan update secara real-time. Sedangkan data yang dikirim ke ThingSpeak dijadwalkan update setiap 20 detik sekali. Karena sistem monitoring ini mendahulukan data dapat tampil secara real-time, jadi lebih mendahulukan server Firebase. Pada kendali manual ozon generator, kondisi awal adalah off. Ketika ditekan tombol on, maka lampu indikator berwarna kuning akan menyala, menandakan berlangsungnya proses ozonasi untuk mengolah air limbah. Pada kendali manual kipas, kondisi awal adalah off. Ketika ditekan tombol on, maka lampu indikator berwarna biru akan menyala, menandakan berlangsungnya proses cooling untuk mendinginkan suhu pada ozon generator.
Pada kendali manual pompa udara, kondisi awal adalah off. Ketika ditekan tombol on, maka pompa udara akan aktif untuk menyalurkan O3 yang dihasilkan oleh ozon generator melalui selang udara dan batu aerator. Pada kendali manual pompa air, kondisi awal adalah off. Ketika ditekan tombol on, maka pompa air akan aktif untuk melakukan proses pembuangan air limbah yang sudah siap dibuang ke penampungan atau saluran pembuangan. Jika nilai kekeruhan pada air limbah melebihi standar baku mutu sebesar 25 NTU, maka proses ozonasi akan terus berlangsung sampai nilai kekeruhan mencapai standar baku mutu atau kurang dari sama dengan 25 NTU. Jika suhu pada ozon generator melebihi suhu optimum sebesar 118 derajat Celcius, maka proses cooling akan terus berlangsung sampai tercapai suhu normal atau kurang dari sama dengan 40 derajat Celcius. Jika nilai kekeruhan pada air limbah sudah memenuhi standar baku mutu sebesar kurang dari sama dengan 25 NTU, maka proses ozonasi akan mati, dan pompa air akan aktif untuk melakukan proses pembuangan air limbah ke penampungan atau saluran pembuangan. Pada kondisi ini, ketika suhu ozon generator masih melebihi suhu optimum, proses ozonasi akan mati dan proses cooling akan aktif.